Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Pulang Mudik. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama akun @mika0619. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Semenjak 3 tahun yang lalu, Lebaran sudah berbeda. Ibu sudah tidak lagi bersama kami karena Tuhan telah memanggilnya di awal tahun 2021. Beliau akhirnya kalah oleh sebuah penyakit komplikasi diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Aku sudah hampir 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua. Perjalanan hidup membawaku tinggal di kota lain, beda provinsi. Mereka tinggal di kota Jakarta, justru aku yang pindah tinggal di daerah. Maka dari itulah setiap lebaran jika banyak orang pulang kampung, aku dan keluargaku justru pulang ke kota. Karena janggal juga jika menyebut ibu kota Jakarta kampung. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen yang spesial bagiku. Teringat saat aku masih tinggal bersama orang tua, sejak kala masih sekolah sampai di bangku kuliah, hingga tahun-tahun awal masa kehidupan dewasaku bersama istri. Setiap menjelang Lebaran, dapur menjadi lebih baik oleh kesibukan ibuku yang sedang mengolah kue sampai panganan khas Lebaran seperti opor dan lainnya. Aku merindukan momen-momen itu, bahkan kini sudah merasakan kehilangan. Ibu memang tidak tergantikan oleh siapapun. Daerah yang aku tinggali meskipun cukup jauh dari kota Jakarta, namun masih dapat ditempuh dengan durasi perjalanan 6-8 jam. Maka itulah tak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang setiap hari Lebaran. Aku hanya berdua dengan adikku. Lain halnya dengan adikku, dia berkehidupan di luar Pulau Jawa, bekerja di sebuah perusahaan manajemen bandar udara. Setiap Lebaran dia tak dapat pulang dikarenakan justru momen hari raya aktivitas bandara menjadi lebih padat. Karenanya dia harus bertugas ekstra waktu. Akhirnya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok orang tua. Rumah masa kecilku adalah bangunan 2 lantai. Dari segi luas bangunan memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan cukup besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah, rumahku itu tidak pernah sepi. Karena aku maupun adikku sering membawa teman-teman karib sekedar bermain, bahkan ada yang sampai bermalam lebih dari sehari. Rumahku bagai rumah singgah. Akan hal itu orang tua pun juga tidak keberatan. Bahkan ibu kelihatannya malah senang jika rumah menjadi ramai. Ibu memang berlatar dari keluarga besar. Ia merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Mungkin itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang. Ayahku saat masih aktif bekerja jabatan di kantornya lumayan tinggi. Penghasilannya terbilang lebih dari cukup. Maka itulah dia membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga kecil. Hal mana kondisi itu kemudian disesali ibu. Dia tak menduga jika kami anak-anaknya saat menjalani kehidupan dewasa akan pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya jika dipikir-pikir, bukankah tak seorang pun dapat menerka akan masa depannya, akan kemana dan di mana nasib membawanya pergi, akan jauh atau dekat dari rumah. Rumah ini terlalu besar buat kami berdua. Demikian keluh kesah ibu yang sering disampaikannya. Ia sering merasa kesepian. Waktu itu aku sudah berencana pindah ke rumah masa kecilku, mengingat anakku yang paling besar sudah berencana mau kuliah di Jakarta. Mata pencaharianku sebagai pengusaha juga tak terikat dengan peraturan apapun.
Aku sudah sampaikan perihal ini ke ibuku dan dia senang sekali mendengarnya. Namun sayang seribu sayang, saat aku kembali pulang ke rumah justru ibuku yang pergi. Di hari saat ibu meninggal, malamnya setelah ibu dikebumikan, aku dan adikku pun beserta istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil, membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggal ibu, mengingat umurnya juga yang sudah cukup sepuh. Pastinya ada hal yang tak dapat dikerjakan sendiri. Lagi pula, rumah ini terlalu besar jika hanya ditinggali oleh seorang kakek-kakek. Aku dan adikku bersepakat, aku dan keluargaku lah yang akan pindah kembali ke rumah, sekaligus menemani sang ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan, dia terikat dengan institusi. Dia tak dapat minta mutasi begitu saja, dan yang paling realistis untuk dapat pindah sesegera mungkin adalah diriku, dikarenakan profesiku sebagai wira swasta atau pengusaha. Namun, dikarenakan usahaku ada di daerah, aku juga tak dapat langsung serta-merta pindah begitu saja, meninggalkan usaha yang sudah berjalan. Kepindahanku itu harus berproses tahap demi tahap. Sejalan dengan itu, sejak itulah sampai saat ini pola aktivitasku menjadi nomaden. Dalam waktu sebulan, 2 minggu di daerah, 2 minggu di kota, bolak-balik. Meski aku tinggal di daerah selama 8 tahun terakhir ini, bukan sama sekali aku tidak pulang ke rumah. Setidaknya jeda waktu 3 bulan atau paling lama 6 bulan sekali, aku ada saja pulang ke rumah. Dan setiap kali aku pulang itu, aku tidur di kamarku yang lama di lantai atas, meski harus repot bebersih terlebih dahulu. Dikarenakan debu yang sudah menebal, bahkan juga ada sarang laba-laba, benar-benar seperti rumah kosong. Sewaktu ibu masih ada, saat aku pulang, aku memperhatikan lampu-lampu di lantai atas dan kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala meski di siang hari. Saat aku tanyakan mengapa lampu dibiarkan menyala demikian, dia tak menjelaskan apa-apa selain, "Gak apa-apa, biar gak ada yang lain yang isi." Aku memang sudah mendengar perihal itu. Apabila kamar atau rumah dalam keadaan kosong 3 hari saja, maka ada makhluk halus yang akan mengisinya. Dahulu aku mendengar perihal itu, aku menanggapinya hanya sebatas angin lalu saja. Ayahku pun demikian. Dia adalah seorang yang mengedepankan logika. Meskipun belakangan jika ada kesempatan aku bercakap dengan ayahku, dia pernah menyampaikan jika di lantai atas dia sesekali mendengar seperti ada orang. Kadang terdengar langkah-langkah, bahkan sampai terdengar seperti ada orang yang berlari. Mendengar hal demikian keluar dari mulut ayahku cukup membuat aku terperangah juga. Tumben banget bokap mikirin hal-hal begitu, pikirku. Memang saat ibuku masih ada pun, pernah suatu kali kami bercakap di ruang makan. Tiba-tiba dia berseru sambil menatap ke arah sudut dekat wastafel. Siang-siang udah keluar aja kau ini." Melihatnya demikian, aku jadi bergidik sendiri. Aku memang sudah tahu bahwa ibu itu berasal dari salah satu keluarga besar dan hanya beliaulah yang memiliki kemampuan indera keenam, yaitu kemampuan untuk melihat makhluk halus. Tapi kemampuan ibuku itu tidak diasahnya, hanya sekedar menjadi ciri khasnya yang membedakan dia di antara saudara-saudaranya dan juga orang kebanyakan. Maksudnya, orang yang memiliki ketajaman indera keenam biasanya akan menjadi semacam cenayang atau semacam orang pintar. Tapi tidak dengan ibu, dia merasa biasa-biasa saja, bahkan cenderung penakut. Kata ibuku, di ruang makan ada sesosok yang berwujud seperti bayangan, hitam belaka meski berbentuk manusia. Sosok itu kerap keluar atau muncul dan kemudian hilang di sudut ruang makan, sebagaimana aku sampaikan sebelumnya. Lain halnya di dapur, dia bilang di sana ada sesosok putih-putih. Pertama aku tak mengerti sosok putih apa yang dimaksudkannya itu, hingga suatu saat aku sedang berkunjung ke rumah. Saat itu waktu subuh. Aku terbangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh.
Di lantai atas tidak terdapat kamar mandi. Kamar mandi terletak di ruang bawah, tepatnya di bagian dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu, sekalian terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air untuk mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Di saat air kucucurkan dari keran, di antara suara gemericik air, aku mendengar suara lain dari luar. Bruk, bruk. Telinga kiriku menangkap dengan suara tersebut. Aku merasa heran dan bertanya pada diri sendiri, suara apa gerangan? Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air keran. Suara itu kemudian tak terdengar lagi. Kemudian aku menyalakan air keran air kembali, dan lagi aku mendengar suara tersebut. Brok, brok. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi. Otakku langsung mencerna, itu adalah seperti orang yang melompat-lompat. Tapi siapakah yang melompat-lompat di subuh hari dan di dapur pula? Aku mengabaikannya, lalu tetap melanjutkan mengambil air wudhu. Kemudian suara itu terdengar lagi. Brok, brok. Kali ini suaranya pun semakin terdengar jelas. Suaranya seperti ada yang melompat dan berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Heran juga, padahal sebagaimana ayahku, aku juga termasuk orang yang mengedepankan logika. Aku tak mudah percaya sesuatu di luar nalar yang berkenaan dengan hantu, setan, dan sejenisnya. Tapi suara itu membuat bulu kuduku meremang berdiri, dan aku merasa was-was dan menduga-duga akan apa atau siapa yang sepertinya saat itu sudah berada berdiri persis di depan pintu kamar mandi. Saat aku membuka pintu kamar mandi, aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu. Jantungku berdegup kencang. Namun ketika aku membuka pintu kamar mandi dengan segera, aku tak melihat siapapun atau apapun di sana. Pada malam tertentu, aku juga kerap terbangun karena mendengar ada suara orang yang melangkah lalu lalang di luar kamar. Pada awalnya, kukira itu adalah ayahku atau ibuku. Aku panggil mereka. "Pa, Ma." Tak ada balasan menyaut. Lalu aku pun kemudian membuka pintu, tapi tak ada siapa-siapa. Pernah juga saat ada suara orang yang sedang berjalan itu, aku sengaja hanya mendiamkan dan tak menyapa. Namun kemudian pada bagian bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri saja persis di depan pintu kamarku. Lalu dengan hati yang berdebar, aku langsung menunggu apa yang akan selanjutnya terjadi. Dan ternyata bayangan itu hanya menghilang begitu saja. Demikianlah jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu kamar, akhirnya aku hanya diamkan saja. Lama-kelamaan rasa takutku berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa atau bahkan sudah saling mengenal. Sekali waktu, ibuku bercerita. Dia minta dicarikan sesuatu di kamar gudang kepada seorang pemuda tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas. Namun yang terjadi kemudian, pemuda itu turun tangga dengan terbirit-birit. Ibu pun bertanya, "Ada apa?" Pemuda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk gudang, hawanya sudah berbeda. Dia merasakan hawa panas yang berlebih dan juga lembab. Saat mencari barang-barang yang dimaksud, dia merasakan tidak nyaman, seperti ada yang memperhatikannya. Namun, yang membuatnya lari terbirit-birit adalah karena tidak kuat melihat sosok boneka karakter anak perempuan yang tangannya bergerak seolah melambai kepadanya. Aku menduga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat ia masih balita. Sebagaimana yang sudah aku sampaikan, awal-awal menikah anak perempuanku duduk di sekolah dasar kelas 3, aku memang sempat tinggal di rumah ini bersama orang tuaku. Dan untuk waktu yang sekarang ini, sementara aku menjalani pola hidup nomaden, aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuan pertamaku yang sudah lulus SMA dan sebagaimana rencananya dia melanjutkan kuliah di Jakarta, tinggalnya tentu saja di rumahku.
Keberadaan anakku di rumah menjadi sekian menemani ayahku pasca ibu meninggal, seolah Tuhan sudah mengatur demikian. Istriku sementara masih di daerah mengurus operasional usaha. Saat ini kami sedang mengkader karyawan yang bisa dipercaya agar pada waktu kami pindah sekeluarga nanti, kegiatan operasional usahaku bisa dialihkan kepada karyawan yang terpercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat ini masih duduk di kelas 11 SMA atau kelas 2. Rencananya saat si bungsu lulus SMA lah kami sekeluarga baru pindah kembali ke rumah di Jakarta. Di lantai atas rumahku ada 4 ruangan. 2 kamar yang cukup besar adalah dahulu kamarku dan yang satunya lagi kamar adikku. Lalu 1 kamar yang luasnya tidak terlalu besar, maksud awalnya akan dijadikan kamar pembantu rumah tangga sekaligus dijadikan ruang setrika pakaian. 1 ruangan lagi yang letaknya di ujung adalah difungsikan sebagai gudang. Anakku menempati kamar yang dahulunya adalah kamarku, sedangkan aku yang sekarang menempati kamar yang dulunya adalah kamar adikku. Suatu malam, sekitar jam 12 malam, aku mendengarnya berteriak histeris. Teriakannya sontak membuatku terbangun dan segera berlari menuju ke kamarnya. "Kenapa kamu, Nak?" tanyaku kepadanya. Aku melihat keningnya dibasahi peluh keringat, padahal kamarnya ber-AC. Ada pocong ya?" jawabnya terbata. "Pocong?" tanyaku lagi. Yang benar kamu, Nak. Apa kamu gak salah lihat? Di mana kamu lihatnya, Nak?" lanjutku bertanya memburu. Enggak ya, beneran. Aku lihat pocong. Itu pocongnya berdiri di atas kasur persis di depan aku ya. Dan mukanya ya, paparnya. Saat mengutarakan kalimat terakhir itu, aku memperhatikan mimik wajahnya yang menjeratkan ketakutan. Lalu dia pun melanjutkan. Mukanya gelap dan hitam kosong ya," terangnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aku berusaha menguatkan hatinya. "Udah, Nak, gak apa-apa. Ada ayah di sini kok. Kamu yang tenang ya. Berdoa aja, minta perlindungan sama Allah." Kemudian aku menemaninya beberapa saat sebelum aku kembali ke kamarku. Lalu kukatakan kepadanya supaya jangan takut. "Nak, ini rumah kita. Kita yang tinggal di sini. Mereka lah yang justru numpang." Kata-kataku itu manjur dan membuatnya terlihat menjadi lebih tenang. Ketika aku di luar kamar anakku, aku melakukan hal yang sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku berkata-kata sendiri sambil menyapu pandangan di sekitar ruangan lantai atas. "Assalamualaikum. Siapapun kalian, ini adalah rumah saya. Dan saya yang tinggal di sini, kalianlah yang menumpang. Silahkan saja kalau kalian mau di sini. Tapi jangan ganggu, masing-masing aja." Kejadian serupa sering kembali terulang dan kali ini dialami oleh istriku. Kebetulan dia sudah mulai bisa mencuri-curi waktu untuk pulang dan katanya dia kangen sama si kakak yang sudah kuliah di Jakarta. Saat sedang tidur kembali, aku terjaga dikarenakan mendengar teriakan yang kali ini terdengar dari istriku yang tidur di sampingku. Ada apa, Bun? Kenapa?" seruku sambil mengunjangkan pundaknya. "Itu ya, di pojok. Ada pocong sama boneka yang melayang-layang," jawabnya dengan setengah histeris. Aku pun bergegas menyalakan lampu kamar. Saat terang, kulayangkan pandanganku ke pojokan belakang meja televisi sebagaimana arah yang dia tunjuk. Tapi aku tak melihat apapun. Mana, Bu? Gak ada apa-apa kok." "Itu ya, beneran. Bunda ngeliat pocong berdiri aja di situ. Mukanya hitam. Terus di sampingnya ada boneka yang melayang-layang ya," balasnya dengan nada gusar karena merasa tak percaya. "Udah, sekarang biarin aja ya. Udah gak ada kan? Udah, kamu tidur lagi aja ya. Mari berdoa dulu," balasku.
Lalu aku menghampiri kemudian membelainya supaya dia lebih tenang. Sesudah berdoa, lalu dia kembali merebahkan badannya dan mencoba tidur kembali. Aku tidak langsung tidur dan mematikan lampu supaya istriku tidak merasa takut. Setelah dia terlihat sudah kembali lelap tidurnya, barulah aku matikan lampu kamar. Pada saat rebah, aku tak dapat langsung tidur. Mataku masih terjaga. Sambil berdoa yang aku hafal dan sepanjang yang aku tahu dapat mengusir setan, dalam keremangan dan hening suasana kamarku dan lantai atas, aku juga pasang telingaku. Waktu itu kupastikan apakah selanjutnya akan ada penampakan lagi. Kemudian ada suara seperti orang yang sedang berjalan lalu lalang di luar kamar. Terjaga dan terjaga sambil terus mengucap doa sampai rasa kantuk mulai kembali menghinggapiku dan tak sadar aku pun tertidur. Lebaran tahun 2021, sebagaimana biasa aku dan keluargaku mudik pulang ke rumah. Kami memilih 10 hari sebelum lebaran sudah mudik agar banyak waktu di sana berkumpul menemani ayah. Kami sengaja pulang mudik jauh hari sebelum hari H untuk mengakali larangan mudik dari pemerintah dikarenakan saat itu masih pandemi COVID-19. Lagi pula manalah aku tega membiarkan ayah sendirian saat lebaran. Lebaran tahun ini terasa begitu berat bagiku. Kali pertama ini aku lebaran tanpa ada sesosok ibu. Aku menatapi dapur, meja makan, dan juga ruang keluarga. Ada perasaan yang hampa. Lalu ada rasa yang menyesakkan di dada, yaitu rasa kehilangan yang mendalam. Betapa di setiap sudut rumah ini tergambar kenangan indah bersama ibuku, hingga tanpa terasa air mataku meleleh. Lalu aku pun beranjak ke ruang tamu. Aku jadi kembali teringat salah satu kebiasaan ibu lainnya, yakni setiap mendekati lebaran, ia selalu membeli bunga kesukaannya, bunga sedap malam. Lalu ibu meletakkan bunga sedap malam itu pada vas di ruang tamu sehingga dari lebaran ruang tamu menjadi wangi semerbak alami. Kemudian aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil menatapi figura besar bergambar ibu. Melihat senyumannya yang tersungging, tatapan matanya yang meneduhkan, dan kemudian ingat sukacitanya saat hari lebaran. Kali ini tenggorokanku terasa tercekat. Aku pun menahan tangis. Tiba-tiba hidungku menangkap wangi yang tak asing, yaitu wangi setiap lebaran yang memenuhi ruang tamu. Wangi kesukaan ibu, yaitu wanginya bunga sedap malam. Dan aku pun bergumam lirih, "Mama,